Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG turun 0,70% ke angka 7075. Selain video ini kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang baru menuntaskan akuisisi di Oman. Dan di video ini saya coba analisa beberapa saham yang walaupun hari ini ISG melemah, terpantau masih berhasil naik dan ada akumulasi. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham BRIS. Saham BRIS hari ini masih naik 0,3% ke harga 1645. Bisa kita lihat di grafik satu minggu terakhir ini BRIS kembali melemah. Jadi sebelumnya BRIS mulai reversa dari downtrend menuju uptrend setelah berhasil break kedua garis EMA, sempat naik melewati 1700 dan menyentuh sekitar harga 1780. Tapi karena candle pada saat kenaikan ini tidak begitu oke, seru ke atas lumayan panjang, keesokan harinya BRIS mulai melemah dan saatnya terpantau mencoba untuk bertahan di harga 1640. Sebelumnya memang ini merupakan support yang beberapa kali menahan penurunan dari saham BRIS. Dan di bawahnya masih ada support EMA 50 di harga 1610 dan support EMA 150 di sekitar 1605. Jadi walaupun satu minggu terakhir ini BRIS mulai melemah, secara teknikal menurut saya BRIS saat ini masih uptrend. Jadi belum terkonfirmasi patah trend. Dan jika kita perhatikan broker summary, pada kenaikan hari ini asing memang terpantau masih melakukan distribusi. Satu minggu terakhir ini asing memang sudah mulai take profit setelah sebelumnya terus masuk akumulasi. Tapi di broker summary bisa kita perhatikan ini malah ada akumulasi besar. Jadi kenaikan hari ini walaupun cuma 0,30%, terpantau ada akumulasi besar dan saat ini BRIS berada di sekitar support 1640. Jadi menurut saya menarik apabila teman-teman coba pantau saham BRIS, apabila besok masih bisa bertanda rebound, menurut saya BRIS ada potensi untuk kembali naik menuju harga 1680 sampai 1700. Jadi masih ada potensi untuk kembali mengetes resisten 1700. Tapi ingat, 1700 tadi sudah berubah menjadi resisten kembali dan sebelumnya 1700 beberapa kali menahan kenaikan dari saham BRIS. Jadi apabila teman-teman hari ini berhasil dapat saham BRIS di sekitar harga 1640 sampai 1650 dan terpantau satu minggu ini berhasil rebound tapi mencoba untuk beli 1700 ternyata gagal break, menurut saya bisa pertimbangkan untuk take profit. Karena ini merupakan resisten kuat dan apabila masih gagal break, BRIS masih ada potensi untuk melemah kembali menuju garis EMA 50 150. Atau teman-teman mau hold saja terus selama garis EMA 50 150 tidak terlewati untuk terancang menengah, itu juga menurut saya masih oke. Karena selama masih kuat berada di atas core garis EMA, BRIS secara taktikal belum terkonfirmasi downtrend. Jadi masih ada potensi untuk mulai sideways apabila memang bertahan di garis EMA 50 150. Tapi cara pergerakan apabila turun mengetes garis EMA 50 150 maka BRIS akan terkonfirmasi sudah tidak uptrend. Jadi kedepannya ada potensi untuk mulai sideways. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Cimori yang jika kita perhatikan secara teknikal saat ini juga mulai uptrend. Hari ini masih lanjut naik 4% lebih ke 4190. Jadi sebelumnya Cimori juga downtrend, beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 50 150 masih gagal, sempat turun di bawah harga 3700 menyentuh sekitar 3600. Malah sempat berada di sekitar 3500-an. Terus satu berhasil bertahan, rebound, naik di atas garis EMA 50, saat ini terkonfirmasi break garis EMA 150. Dan kenaikan hari ini membuat Cimori mencoba untuk melewati resisten berikutnya sekitar 4150. Sebelumnya 4150 tepat di garis EMA 150, tapi saat ini garis EMA 150 di harga 4000 sudah berubah menjadi supportnya. Dan secara pergerakan, Cimori saat ini sudah mulai reversal dari downtrend menuju uptrend. Dan dari data broker summary, asing memang sebelumnya terus melakukan distribusi pada saat Cimori bergerak naik. Tapi saat ini atau hari ini, saham Cimori terpantau asing masuk akumulasi. Dan dari data broker summary pun ini terpantau masih ada akumulasi, walaupun akumulasinya tidak terlalu besar. Jadi untuk Cimori, apabila teman-teman masih punya saham Cimori ini, menurut saya saat ini masih layak untuk di hold, masih ada potensi saat untuk menuju 4300. Tapi karena dalam satu minggu terakhir sudah naik lumayan tinggi, ada potensi Cimori untuk terkena pullback menuju harga 4000. Tapi selama 4000 tidak terlewati, menurut saya Cimori masih sangat layak untuk di hold. Jadi trading stop saat ini di 4000. Apabila Cimori mengetes 4000 masih bisa bertanda rebound, menurut saya masih bisa hold. Yang untuk yang baru mau pingin coba entry pun paling aman coba tunggu kembali di sekitar 4000. Jadi pada saat mengetes 4000 bisa bertanda rebound baru coba ikutan entry.
dengan target jangka pendek di 4150 sampai 4200 atau target lebih jauh di 4300 untuk swing trade-nya. Selanjutnya saya coba update lagi pergerakan dari saham RAM yang 2 hari terakhir baru saya analisa, saat ini masih bisa bertahan dari rebound dari harga 600. Dan jika kita lihat garis EMA50 pun saat ini masih berupa support, belum terkonfirmasi break di sekitar 615. Dan memang cara pergerakan RAM masih oke karena masih belum terkonfirmasi turun di bawah garis EMA50. Dan sebelumnya RAM mulai reversal juga dari downtrend menuju uptrend secara basis break garis EMA50, tapi pada saat naik mengetes 700, RAM gagal break dan melemah kembali mengetes support EMA50. Dan hari ini RAM masih bisa naik 6% lebih ke 645. Dan bisa kita perhatikan di sini kenaikan 6% lebih hari ini terpantau masih ada akumulasi, walaupun asing terpantau melakukan sedikit distribusi. Jadi RAM saya lihat masih ada potensi untuk naik menuju target terdekat di 680 sampai 700 dalam 1 minggu ke depan. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga 600, bisa hold terus saja selama 600 tidak terlewati, atau pertimbangkan untuk swing trade dengan target jangka pendek di 680 sampai 700 apabila terpantau RAM mencoba untuk break resistennya masih gagal break. Dan apabila masih gagal break, RAM akan mulai sideways sehingga masih ada potensi untuk turun kembali mengetes garis EMA50 sampai harga 600 ini. Dan selanjutnya saya akan coba update pergerakan dari saham BFIN yang jika kita lihat secara teknikal saat ini juga masih sideways dan masih kuat bertahan di support EMA50. Jadi support EMA50 di sekitar 1125. Tapi resisten EMA150 bisa kita lihat ini juga masih berupa resisten kuat yang sebelumnya beberapa kali menahan kenaikan dari saham BFIN sehingga dipaksa turun kembali ke garis EMA50. Sehingga saat ini sideways, sehingga menurut saya apabila BFIN berhasil break garis EMA150 maka BFIN akan mulai uptrend juga. Dengan target jangka pendek apabila berhasil break garis EMA150 yang saat ini di sekitar 1175, itu target terdekat di sekitar 1250. Dan jika kita perhatikan memang saat ini sudah mulai ada tanda-tanda reversal, sudah mulai terbentuk high low. Cuma masalahnya besok merupakan ex-date dari dividen BFIN. Jadi untuk yang baru mau entry besok atau ingin coba pantau saham BFIN, wait and see dulu besok. Apabila besok ternyata tekan dari dividen trade dan turun kembali ke garis EMA50, kita pantau apakah BFIN bisa bertahan di garis EMA50. Apabila masih bisa bertahan, menurut saya BFIN masih menarik untuk coba entry. Atau lebih jauh, tunggu di sekitar 1100. Ya, walaupun saat ini harga garis EMA50 di sekitar 1125, tapi apabila mengetes 1100 masih bisa bertahan, menurut saya masih bisa coba spekulatif buy. Walaupun memang cara pergerakan ini masih belum terkonfirmasi uptrend. Dan selama masih kuat di 1100, saya lihat BFIN masih berpotensi untuk sideways dan rebound kembali mengetes garis EMA150. Dan bisa kita lihat 2 hari terakhir asing mulai keluar dari saham BFIN, tapi kenaikan hari ini terpantau masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi karena masih ada akumulasi, saya lihat masih ada potensi untuk mencoba break garis EMA150. Cuma masalahnya besok ada ex-date, takutnya pada saat ex-date apabila terkoreksi ada potensi mengetes garis EMA50. Jadi tetap harus waspada karena walaupun hari ini naik plus ada akumulasi, secara teknikal ini belum terkonfirmasi break garis EMA150. Apabila tetap masih belum berhasil break, secara teknikal BFIN masih belum aman, masih ada potensi untuk kembali melemah. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.